kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Mulialah namamu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau sampai saat ini kami boleh mengakhiri di bulan Januari. Ada banyak peristiwa yang terjadi di bulan kemarin Tuhan, tapi kami percaya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan akan terus memberkati kami di bulan yang baru ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kalau di minggu pagi yang indah ini kami masih boleh bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Ampunilah dosa kami, ampunilah segala hal yang tidak baik dalam hidup kami.
sucikan, kuduskanlah Tuhan. Layakanlah kami menikmati hadirat-Mu yang kudus, sehingga persekutuan pagi hari ini boleh membawa kami menjadi berkat yang luar biasa. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan, Tuhan memimpin agar mereka boleh tiba dengan selamat di tempat ini. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang suam-suam kuku, Tuhan gerakan hati mereka, agar mereka boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan doa kami juga bagi saudara-saudara kami yang melalui Zoom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Kami awali persekutuan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masih menyanyi nyanyian pujian 179 Hari Nan Bahagia. Ayat pertama kita nyanyikan bersama-sama, ayat kedua kita kaum pria, ayat yang ketiga kaum wanita, dan yang ayat keempat bersama-sama. Bapak Ibu, saya undang kembali bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan mimik tersenyum. Boleh kembali.
bersuka, hari nan bahagia. Yesus menghapus dosaku. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur di pagi hari ini kita ada dalam keadaan yang baik, sehat, sehingga kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Jadi selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua. Mari kita sungguh-sungguh arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau diberkati oleh Tuhan di hari ini. Sehingga nanti ketika keluar dari ruangan ibadah ini, iman kita semakin dikuatkan, diteguhkan, dan kehidupan kita semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur di kesempatan minggu ini ada saudara kita yang berulang tahun. Yang pertama adik Fernando Balu, ini anak dari Ibu Eka ya, sudah hadir. Yang kedua Bapak Jepri Sianipar ya, lahir pada tanggal 3 Februari. Jadi karena yang berulang tahun jarang ibadah ya, jadi kita doakan saja supaya mereka selalu sehat, kuat, dan mereka di tahun ini mengalami pembaharuan hidup sehingga mereka mau setia beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, gereja mengucapkan terima kasih bagi sidang jemaat yang terus setia memberikan persembahan dan perpuluhan. Kalau ada kesalahan penulisan di dalam warta ya, berkenaan dengan persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu, silakan disampaikan kepada panitia keuangan ya, supaya diganti, diperbaharui, dan akan ditulis lagi di dalam warta yang akan datang. Dan gereja mengucapkan terima kasih buat para pria ya PBI yang minggu ini bersih-bersih gereja ya. Terima kasih buat Pak Bambang, Ketua PBI yang mengkoordinir para pria untuk bersih-bersih gereja ya sampai nanti habis ibadah. Jadi silakan Bapak Ibu pria ya yang kemarin malam tidak bersihkan gereja, nanti siang habis ibadah silakan bantu bersihkan gereja ya. Terima kasih para pria, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ibadah kita di siang hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita dari Yesaya. Saya undang bangkit berdiri, kita akan membacakan satu ayat saja. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-12, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suci? Amin. Silakan duduk, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan menyanyikan Rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu
rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, betul Tuhan, kuasa-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik kepada kami Tuhan. Hingga pada hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan sekarang Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau sertai gereja ini Tuhan. Engkau mencukupkan seluruh keperluan-keperluan gereja ini Tuhan, untuk pembangunan renovasi Tuhan, juga untuk pemeliharaan gereja di tempat ini Tuhan. Kiranya gereja kecil ini Tuhan, Engkau akan membesarkan Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan tentunya. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Komang beserta keluarga Tuhan, biar Pak Komang dan keluarga Kau juga sertai Tuhan, Kau beri kesehatan, Kau berkati keluarga ini Tuhan, yang mengabdikan dirinya Tuhan untuk kami di sini Tuhan, untuk mengembalakan kami di sini Tuhan, untuk mengabarkan Injil di tempat ini Tuhan. Kau beri kekuatan, semangat kepada Pak Komang untuk memberitakan Injil di tempat ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Engkau berkati setiap keluarga, Engkau dengarkan, Engkau aminkan, Engkau iakan Tuhan. Engkau yang mengerti setiap pergumulan-pergumulan dari keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Engkau sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Tuhan, jemaat kami di sini Tuhan, yang mungkin mereka sedang lemah tubuhnya, sedang sakit Tuhan. Engkau jamah sakit mereka Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau berkati obat-obat yang mereka minum Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat Tuhan akan orang tua kami di sini Tuhan, lansia di sini Tuhan, di usia senjanya Tuhan. Engkau yang akan menghibur mereka Tuhan.
ada Pak Slamet Tuhan yang terbaring di rumah Tuhan. Juga untuk Opa Ebe Tuhan, orang tua dari Tante Astrid Tuhan. Engkau yang akan memelihara mereka Tuhan. Di sini juga hadir Oma Foni, Opa Leon Tuhan, Pak Sarim Tuhan. Engkau sertai mereka, Engkau beri kekuatan, kesehatan untuk mereka Tuhan di masa senjanya ini Tuhan. Engkau hiburkan mereka biar mereka tidak merasa kesepian Tuhan, tapi dikelilingi oleh orang-orang terkasih Tuhan, orang-orang yang mereka sayangi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan di sini. Dari yang paling kecil Tuhan sampai yang dewasa bahkan sudah bekerja Tuhan. Engkau sertai anak-anak kami ini Tuhan. Engkau berikan roh takut akan Tuhan. Engkau jadikan mereka terang dan garam Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau juga Tuhan yang akan menguatkan mereka karena begitu banyak tantangan Tuhan untuk mereka saat ini Tuhan. Mulai dari pergaulan, dari gadget Tuhan, Engkau lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang ada di Labuan Bajo dan ada di Sungai Gali Tuhan. Engkau sertai mereka Tuhan, Engkau jadikan gereja di sana Tuhan untuk membesarkan nama-Mu Tuhan. Mereka dapat menjamah jiwa-jiwa baru di sana Tuhan. Engkau sertai, Engkau cukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan untuk keperluan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang kami tempati di sini Tuhan. Semoga bangsa ini Tuhan memiliki kedamaian Tuhan, terlebih sebagai kami minoritas Tuhan. Kami ingin beribadah dengan khusyuk tanpa ada tekanan-tekanan dan ancaman-ancaman dari luar Tuhan. Tuhan sertai Tuhan pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Engkau sertai mereka Tuhan, Engkau berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin dengan bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sisa ibadah kami Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin acara ini Tuhan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai Pak Komang yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, biar apa yang beliau sampaikan Tuhan, dapat kami dengar, dapat kami terima Tuhan. Akhirkan kami Tuhan yang akan mendengar firman-Nya Tuhan. Tuhan Yesus yang akan mengampuni dosa kami terlebih Tuhan sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Tuhan sudah memberkati kehidupan kita di sepanjang minggu. Tentu kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan menyanyikan pujian Betapa Hatiku. Terima kasih.
dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagi yang bertugas, Iren dan Saudari Gelsin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Hanya ini Tuhan, Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Silakan duduk. Terima kasih persembahannya dari Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan menyaksikan paduan suara yang sudah melanglang buana di polker ini ya. Baik Bapak Ibu.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh ada dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan kami masih bisa menikmati kehidupan. Itu semua karena kemurahan Tuhan saja bagi kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan di minggu siang hari ini, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, itu boleh menguatkan iman kami, dan membawa kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami juga mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kami dan membawa kami bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan di siang hari ini, itu akan kembali menjadi kekuatan baru bagi kami. Urapi kami semua ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu yang terbatas, yang lemah ini. Biarlah setiap tutur kata yang keluar dari bibir hamba-Mu ini sesuai dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Kami siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tes. Maaf Bapak Ibu, saya lebih suka pakai ini. Itu terlalu berat. Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu. Ya. Kita bersyukur kita boleh memasuki bulan yang baru, bulan Februari ya. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu alami di bulan yang sudah kita lewati ini. Kemarin di doa pajar ada seorang anak Tuhan memberikan kesaksian. Jadi yang hadir di doa pajar pasti tahu ya. Dia memberikan kesaksian sambil menangis ya. Karena terlalu beratnya ya beban hidup yang harus ditanggungnya. Sampai dia berkata, apalagi yang kurang dari saya? Saya sudah setia. Dia berkata seperti itu. Ya kita tidak tahu persoalan seperti apa, tetapi itulah kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari di bulan Februari ini kita tetap percaya diri. Ya. Kita harus tetap percaya diri, jangan takut, ya. Jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas, ya. Kita harus tetap percaya, ya. Tuhan Allah kita ya, Allah yang setia ya. Minggu lalu Ibu Ani sudah menyampaikan firman Tuhan ya. Tuhan Allah kita Allah yang setia. Setiap keadaan Tuhan ada. Ya, dan biarlah ini menjadi dasar bagi kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Kita tidak tahu besok apa yang terjadi. Ya. Lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, ya.
Bahkan kita lihat peristiwa di Amerika ya, habis kebakaran, ada pesawat jatuh ya, kita nggak ada yang tahu. Ya. Nah, di bulan Februari ini saya mengajak kita semua Bapak Ibu, di samping kita terus percaya diri dalam menjalani kehidupan ini ya. Jadi saya ingin kita semua kembali ya kepada komitmen kita untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kayaknya suara saya kurang bagus ya dengan pakai ini. Ya, pakai ini aja biar keras suaranya. Bapak Ibu dulu ketika saya masih kecil ya, almarhum orang tua saya, kalau dia marah dengan saya, dia sering berkata seperti ini. Dengan nada yang marah, dengan nada yang keras. Ngapain kamu pulang? Sekalian gak usah pulang. Sudah kamu tidur di sana saja. Orang tua saya sering marah dan berkata seperti itu. Bapak Ibu pernah dimarahin sama orang tua? Dia berkata seperti itu? Gak pernah? Pernah ya. Saya juga sering marah dan berkata seperti itu. Ngapain kamu pulang? Udah gak usah pulang. Kamu tidur di sana saja. Jadi kata-kata orang tua saya itu seperti dia mengusir saya, menolak saya. Tetapi saya tahu. Ya, di dalam hati orang tua saya itu ketika dia marah, ketika dia mengusir saya, nggak usah pulang, ngapain kamu pulang? Saya tahu di dalam hati orang tua saya itu sayang. Mau supaya saya pulang. Supaya tidak terjadi sesuatu yang buruk kepada saya. Karena dulu saya sering ketika main tuh lupa waktu, lupa jam. Dan bahkan saya sering pulang malam. Dan orang tua saya berkata seperti itu. Ingin supaya saya tidak melakukan kesalahan lagi. Kata-kata orang tua saya itu memperingatkan saya supaya saya bertobat. Supaya saya tidak menjadi anak yang tidak baik. Supaya saya tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Sering pulang malam kalau main tidak ingat dengan waktu. Dijaga di depan pintu. Ngapain kamu pulang? Udah kamu tidur saja di sana. Ya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 1 ayat 12 ini Bapak Ibu. Saya teringat dengan ini. Ya. Saya teringat dengan ini. Dan Tuhan juga pernah marah Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam Yesaya 1 ayat 12. Tuhan juga pernah marah kepada umat Israel. Kepada Yehuda. Dan kalau kita baca di dalam Yesaya 1 ayat 12 Bapak Ibu. Seolah-olah Tuhan ingin menolak dan mengusir umat yang sedang beribadah. Yang sedang datang ke bait Allah. Dan saya menyederhanakan kata Tuhan ini ketika Tuhan marah. Siapa suruh kamu beribadah? Ya. Siapa suruh kamu beribadah? Siapa suruh kamu datang ke bait Allah? Siapa suruh kamu datang membawa korban persembahan di hadapan Tuhan? Coba kita perhatikan ayat 12. Mari kita buka Alkitab kita. Yesaya pasal 1 ayat 12.
Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Di dalam terjemahan lain berkata seperti ini. Siapa menyuruh kamu berkeliaran di rumah suciku? Jadi umat Israel dan Yehuda pada waktu itu mereka adalah umat yang rajin beribadah. Umat yang tidak pernah melupakan datang ke bait Allah. Dan mereka tidak pernah melupakan memberikan korban persembahan di hadapan Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan berkata seperti itu? Seolah-olah Tuhan mengusir, seolah-olah Tuhan menolak umat Israel datang ke bait Allah. Siapa suruh kamu datang beribadah? Bukankah seharusnya Allah senang? Bukankah seharusnya Allah senang umatnya datang beribadah ke bait Allah? Bukankah seharusnya Tuhan senang umatnya datang membawa persembahan, membawa korban yang baik di hadapan Tuhan? Tetapi kenapa Tuhan berkata seperti itu? Siapa menyuruh kamu berkeliaran di rumah suciku? Siapa suruh kamu datang beribadah? Dan ayat ini sedang mengingatkan Bapak Ibu. Bukan Tuhan tidak senang umatnya datang beribadah di hadapan Tuhan. Bukan Tuhan tidak senang dengan persembahan-persembahan yang dibawa ke rumah Tuhan, yang dibawa ke bait Allah. Tetapi yang ingin Tuhan sampaikan dari firman Tuhan ini, jangan sampai ibadah kita ditolak oleh Tuhan. Di dalam ayat 12 ini Tuhan menolak ibadah umat Israel. Tuhan menolak ibadah yang dilakukan oleh umatnya. Mengapa Tuhan menolaknya? Nanti kita akan lihat. Dan ayat ini juga sedang mengingatkan umatnya bagaimana caranya supaya ibadah kita tidak ditolak oleh Tuhan. Jadi pengalaman kehidupan umat Israel dan Yehuda ini mengingatkan kita tentang ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Jangan sampai ibadah kita hanya rutinitas saja. Hanya kebiasaan saja. Kita memang harus setia beribadah kepada Tuhan. Tidak boleh kita menjauhkan diri kita dari persekutuan ibadah kita. Memang dari sekian banyak anggota gereja kita, banyak sekali yang tidak setia beribadah di hadapan Tuhan. Tapi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita yang sudah setia beribadah kepada Tuhan, kita bersyukur. Puji Tuhan. Dan ada kebenaran yang perlu kita renungkan dari pengalaman kehidupan umat Israel ini. Supaya ibadah kita sungguh-sungguh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya ibadah kita tidak ditolak oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan ingin berkata, saya sederhanakan. Siapa suruh kamu beribadah? Bukan berarti Tuhan gak senang kita datang ke gereja. Tetapi karena ibadah mereka adalah ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mari kita merenungkan satu kebenaran dari ayat firman Tuhan ini. Yang pertama Bapak Ibu, ibadah yang tidak diikuti dengan pertobatan adalah ibadah yang tidak berkenan kepada Allah.
Inilah yang ingin disampaikan Allah kepada umat Israel dan kepada umat Yehuda. Mengapa? Siapa yang menyuruh kamu datang beribadah kepada Tuhan? Bukan berarti Tuhan marah ketika mereka datang ibadah. Enggak. Tuhan senang umatnya beribadah. Tetapi kehidupan mereka beribadah tapi tidak ada pertobatan. Itu adalah ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Adakah orang yang beribadah, ya, datang ke bait Allah, datang ke gereja, melayani, tetapi tidak berkenan kepada Allah? Ada enggak Bapak Ibu? Jawabannya ada. Waktu kita datang beribadah memuji Tuhan rasanya nyaman. Rasanya hati ini tenang. Ketika kita datang beribadah di hadapan Tuhan terlihat saleh. Layak di hadapan Allah. Dan secara penglihatan orang lain. Oh, orang ini benar. Oh, orang ini saleh. Oh, orang ini ibadahnya berkenan di hadapan Tuhan. Ada pertanyaan perlu kita renungkan. Tapi bagaimana kehidupan kita hari lepas hari? Oke, kita datang beribadah ke gereja. Tuhan senang. Ya. Bagaimana dengan kehidupan kita hari lepas hari? Ada anak-anak Tuhan keluar dari gereja, hidupnya masih suka mabuk-mabukan. Ada anak-anak Tuhan pulang dari gereja masih suka main judi. Ada anak-anak Tuhan pulang dari gereja masih suka nonton. Ya. Video yang gak baik, film yang gak baik. Ya. Ada orang Kristen pulang dari gereja masih menyimpan dendam. Bertahun-tahun menyimpan dendam. Tidak mau mengampuni orang yang bersalah padanya. Yang melakukan kesalahan. Bagaimana kehidupan kita hari lepas hari? Apakah sudah memberikan dampak yang positif, dampak yang baik? Jadi umat Allah pada waktu itu mereka datang ke bait Allah membawa korban persembahan. Tetapi perbuatan mereka hari lepas hari adalah jahat. Mereka tidak mau bertobat. Maka Tuhan berkata, siapa suruh kamu datang ke bait Allah? Ya, Tuhan marah. Tuhan gak senang. Ya. Jadi inilah yang membuat Tuhan marah. Tuhan berkata seperti itu. Siapa suruh kamu datang beribadah? Karena mereka datang ke bait Allah membawa korban persembahan, tetapi perbuatan mereka hari lepas hari adalah jahat. Dan Tuhan, lihat teguran Tuhan di sini. Lihat ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Lihat ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Berkata seperti ini. Dengarlah firman Tuhan. Hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Gomora. Stop sampai ayat 10 dulu. Dalam ayat yang ke-10 di sini. Tuhan
Tuhan menyebut umat Israel, Tuhan menyebut umat Yehuda di situ kehidupan mereka, atau Tuhan menyebut manusia Sodom dan Gomora. Ya. Sebutan yang tidak baik. Sebutan yang tidak membahagiakan. Mereka umat pilihan Tuhan. Tetapi mereka disebut manusia Sodom dan Gomora. Karena apa? Karena kejahatan yang luar biasa yang mereka lakukan. Mereka hidup penuh dengan kejahatan, tidak mau bertobat. Dan pada akhirnya Tuhan hancurkan mereka. Orang-orang Sodom dan Gomora. Dengan belerang. Ini peringatan kepada umat Israel pada zaman itu. Pada zaman itu ada pengajaran, ada firman Tuhan yang disampaikan, ada seruan dari para nabi, ada nasihat dari para nabi, tetapi mereka asik dengan kejahatannya. Tidak mau mendengarkan nasihat. Dia menolak nasihat yang baik. Inilah yang membuat seolah-olah Tuhan menolak ibadahnya. Karena ibadah mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita kembali pada peristiwa Sodom dan Gomora. Kalau kita lihat kehidupan Lot. Lot orang yang hidup benar di hadapan Tuhan dan ada di lingkungan yang tidak benar, tetapi dia masih tetap berjuang untuk hidup benar, walaupun dia harus menderita. Perhatikan ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan. Dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Tuhan juga tidak suka dengan persembahan-persembahan mereka. Mereka datang ke rumah Tuhan. Mereka tidak, ketika dia mempersembahkan korban tidak tanggung-tanggung. Dia diberkati dengan luar biasa, dia mempersembahkan. Mungkin semuanya dia persembahkan. Yang terbaik Tuhan kasih. Dia kasih kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan menolaknya. Di dalam ayat 13, jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Jadi Tuhan pun gak mengindahkan persembahan yang baik, yang banyak itu, yang gemuk-gemuk itu. Di hadapan Tuhan itu sangat menjijikan. Karena mereka memberi dengan tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tidak berkenan dengan persembahan mereka. Jadi ibadah yang tidak diikuti pertobatan adalah ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini peringatan bagi umat Israel. Dan mungkin ini juga peringatan bagi kita semua saat ini. Kita memang harus setia datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi mari kita lihat kehidupan kita. Apakah di dalam ibadah kita sudah didasari dengan pertobatan? Jadi kalau ibadah tidak diikuti pertobatan adalah ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menolak ibadah kita. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu. Agar ibadah kita tidak agar ibadah kita itu menyenangkan hati Tuhan.
Apa yang harus kita lakukan? Ibadah seperti apa yang menyenangkan hati Tuhan? Jadi dari ayat 12 ini, ketika Tuhan berkata, ngapain kamu datang ke bait suci? Ngapain kamu beribadah? Tuhan menghendaki pertobatan dan perubahan hidup. Jadi poin yang kedua, kebenaran yang kedua yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Allah menghendaki pertobatan dan perubahan hidup. Nggak bisa memberi persembahan ke gereja nggak apa-apa kalau nggak punya uang. Tapi yang terpenting di dalam ibadah itu adalah pertobatan dan perubahan hidup kita. Memang gereja membutuhkan uang yang banyak. Tetapi apa artinya? Uang yang banyak itu tapi kita semua ibadah tanpa pertobatan. Ibadah tanpa pembaharuan hidup. Mari kita lihat ayat 16. Ayat 16 berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Umat Israel pada waktu itu mereka sadar telah melakukan kejahatan. Tetapi mereka tidak mau memperbarui hidup. Mereka tidak mau membasuh dirinya dari dosa-dosa itu. Dan kalau kita sadar, kita sudah melakukan pelanggaran, kita sudah melakukan dosa, melakukan perbuatan yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, ya. Kita basuh, bersihkan, dan jauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan jahat. Ayat 17. Belajarlah berbuat baik. Garis bawah itu belajarlah berbuat baik. Orang Kristen berbuat baik pun harus belajar. Bayangkan. Susah sekali kita menjalani kehidupan ini. Kita harus belajar berbuat baik, tapi kita bersyukur. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, ada Roh Kudus yang beserta dengan kita. Roh Kudus itulah yang mengajarkan kita perbuatan-perbuatan baik. Menghisapkan kita dari dosa-dosa kita. Dan kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi kita berjuang untuk melakukan yang baik. Karena apa? Karena kita masih hidup di dalam dunia ini, kita masih berhadapan dengan iblis, kita masih berhadapan dengan kedagingan kita ini. Makanya kita harus terus membuka diri, membiarkan Roh Kudus bekerja. Dan kita berjuang untuk menjauhkan kehidupan kita dari hal-hal yang jahat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau tidak, kita perhatikan ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ada perintah di situ. Marilah baiklah kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, akan menjadi putih. Akan menjadi putih. Tuhan yang berkata kepada kita, ayolah,
Memang kamu jahat. Memang hidupmu sudah rusak. Tetapi ayolah datang kepadaku. Ayolah bertobat. Kalau kamu mau bertobat, masa si aku Allah? Diam saja. Kalau kamu mau datang, mau bertobat, masa si aku, Tuhan, tidak mau mendengarkan doamu? Kalau kamu mau datang bertobat, masa si aku, Tuhan, membiarkan kamu tersesat dan masuk dalam hukuman? Jadi itu yang ingin Tuhan sampaikan di dalam ayat yang ke-18 ini. Marilah baiklah kita berperkara. Ayolah datang kepada Tuhan. Ayolah ambil keputusan bertobat di hadapan Tuhan. Kalau kamu sudah datang kepadaku, masa si aku mengabaikannya? Masa si aku tidak mendengarkan seruanmu, tidak mendengarkan doamu? Masa si aku akan membuang kamu, akan membawa kamu pada penghukuman? Marilah, baiklah kita berperkara. Jadi Tuhan ingin supaya kita datang kepadanya. Tuhan sayang dengan kita. Dan Tuhan menghendaki pertobatan di dalam kehidupan kita. Kita lihat kehidupan Daud. Kita boleh belajar dari Daud, tapi jangan belajar dosanya. Dosa Daud dosa yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Tidak hanya dosa perzinahan, tapi dosa. Habis dosa perzinahan itu merembet ke dosa-dosa yang lain. Sampai dosa pembunuhan. Mengerikan sekali. Dia orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memakai dia menjadi seorang pemimpin. Tetapi karena godaan dunia ini dia jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika Daud mau datang di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosanya, menyesali dosa-dosanya, apakah Tuhan diam saja? Apakah Tuhan tidak memberikan pengampunan? Apakah Tuhan membiarkan Daud hidup tersesat? Tidak. Tuhan memulihkan kehidupannya. Dan ketika ada pemulihan, di situ ada berkat Tuhan. Ketika mau bertobat ada pemulihan, di situ ada berkat Tuhan. Lihat ayat 19 sampai ayat 20. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Jadi kalau sudah ada pemulihan, pasti ada berkat Tuhan. Dikatakan di situ jika kamu dengar-dengaran dengan firman Tuhan, maka kita akan diberkati sampai keturunan kita. Itu janji Tuhan. Tetapi lihat ayat yang ke-20. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Jadi di gambaran orang-orang Kristen yang tidak mau dengar-dengaran dengan Tuhan, Tuhan sudah mengundang untuk datang, bertobat, memperbaharui kehidupan, tapi dia masih asik dengan dosanya. Lihat di situ. Akan mengalami kesusahan, penderitaan, dan kebinasaan jika tidak bertobat. Ini firman Tuhan. Saya menyampaikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan marah kepada umat Israel.
Seolah-olah Tuhan melarang mereka ada di bait Allah. Karena kehidupan umat Israel yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ibadah yang tidak diikuti dengan pertobatan adalah ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau, Allah menghendaki pertobatan dan perubahan hidup. Itu saja. Ya. Susah. Memang susah. Ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, mari kita tingkatkan yang sudah setia, tingkatkan ibadah kita yang berkenan kepada Allah. Ibadah kita akan berkenan kepada Allah dikala ibadah kita diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Diikuti dengan hidup yang baik. Pembaharuan hidup. Jadi pengalaman hidup orang Israel dan Yehuda ini mengingatkan kita tentang ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Jangan sampai kita ibadah tanpa ada pertobatan, tanpa ada pembaruan hidup. Memang tidak langsung sempurna, Bapak Ibu. Tuhan tidak menuntut sempurna. Karena kita manusia yang terbatas. Tetapi percayalah, perubahan akan terjadi, pemulihan akan terjadi. Karena ada Roh Kudus yang mengingatkan. Dan hari demi hari kita terus berkomitmen meninggalkan, melepaskan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Kita melepaskan kehidupan lama kita. Setiap hari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Dan kita mau melepaskan dan membuang itu. Pasti ada pemulihan. Dan pasti akan ada berkat Tuhan. Di mana ada pertobatan, di mana ada pemulihan, akan ada berkat Tuhan. Ya. Akan ada berkat Tuhan. Kita rindu semua mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Yaitu berbalik kepada Tuhan. Terus bertobat. Terus cari Tuhan. Tidak sempurna. Tapi bersyukur ada Roh Kudus dalam diri kita yang selalu mengingatkan. Mari kita peka dengan suara Tuhan. Dengan suara Roh Kudus. Jangan keraskan hati kita. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita semua. Tuhan tidak melarang kita datang ke gereja dan kita harus setia beribadah. Tapi jangan sampai kita ibadah, kita memuji Tuhan, kita melayani Tuhan tanpa pertobatan. Ada apa itu? Ya. Mari kita buka hati kita, datang kepada Tuhan. Kita semua manusia yang terbatas, manusia yang lemah. Hamba Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Kita sama-sama berjuang. Ketika kita mau membuka hati kita, mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas pengalaman kehidupan umat Israel yang mengingatkan kami semua tentang ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan.
Dan biarlah firman Tuhan ini boleh terus mengingatkan kami dan membawa kami untuk sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan. Supaya ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita merespon firman Tuhan ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian, nyanyian pujian nomor 130, Aku Bertekad. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ibu sambil kita menaikkan pujian ini. Kalau ada yang mau didoakan, ada yang mau mengambil keputusan, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Di kesempatan siang hari ini,
boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menaikkan setiap doa pergumulan kami. Dan kami juga sudah mengembalikan berkat-berkat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Dan lebih lagi kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah rangkaian ibadah kami di siang hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya ini, menjadi ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Menjadi ibadah yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Karena di dalam ibadah ini ada pertobatan, ada pembaharuan hidup. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah ibadah ini membawa kami semua boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kiranya ibadah kami ini juga menjadi ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami akan kembali melanjutkan dan menikmati kehidupan kami di sepanjang minggu yang Tuhan percayakan ini. Kami terbatas Tuhan, kami lemah, kami tidak sempurna. Dan di tengah keterbatasan kami ini, kami sering tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Kami sering berjalan di jalan yang salah. Kami sering mengandalkan kekuatan sendiri. Oleh karena itu Tuhan, biarlah di sepanjang minggu ini, Roh Kudus boleh terus bekerja mengingatkan kami semua. Untuk terus mempercayakan kehidupan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas minggu yang Tuhan percayakan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami kembali mempertaruhkan kehidupan kami di sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kami. Tuhan berkati keluarga kami. Tuhan berkati pekerjaan kami. Tuhan berkati usaha kami. Tuhan berkati dagangan kami, berkati studi sekolah kami. Dan Tuhan berkati pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekali lagi kami percayakan hidup kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu saja ya Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang akan kembali menuntun kami dan menibakan di rumah kami dalam keadaan yang baik. Dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Kristus datang kembali. Amin. El Shaddai, El Shaddai. Panitia acara akan menyampaikan pengumuman bagi kita.
Bapak Ibu, saya akan mengumumkan kegiatan gereja untuk minggu ini. Mohon menunggu sebentar. Ibadah jam doa hari Rabu akan diadakan di gereja jam 7 malam. Yang bertugas memimpin acara Ibu Astrid, renungan Ibu Anisi Mamora. Kemudian hari Sabtu tanggal 8 Februari ada doa fajar, yang bertugas untuk memimpin doa fajar. Pemimpin acara Saudara Doni, renungan Saudari Fani. Kemudian sorenya jam 5 bertempat di gereja. Ada persekutuan WBI PBI, tidak masuk dalam warta tapi ada di slide ini. Yang akan melayani pemimpin acara Ibu Tati, renungan Bapak Aritan. Silakan kaum pria dan kaum wanita hadir jam 5 sore di gereja. Kemudian jam 6 sorenya ada PKMB, acaranya sharing. Nanti PKMB akan memakai ruang sosial, PBI silakan memakai ruang ibadah. Pemimpin acara Saudari Gelsin, renungan Saudara Doni. Kemudian hari Minggu tanggal 9 Februari, jam setengah 9 pagi ada sekolah minggu, yang bertugas membuka dan menutup sekolah minggu Ibu Lilis. Kemudian lanjutkan ibadah umum, Inspiration keluarga Bapak Yosen, pemimpin acara Saudara Doni, pemimpin pujian Saudari Angel, pengkhotbah Pendeta Muda Komang Andreas, doa syafaat Ibu Anisi Mamora, membawa persembahan Ibu Dian dan Ibu Dasriati Simanjuntak, kita doakan hari ini tidak hadir. Doa persembahan Ibu Tati, pemusik Saudari Fani, nursery Ibu Eliati, Saudari Tasya, penerima tamu Ibu Astrid, multimedia Saudara Elson, online service Saudara Christian. Hari ini jam 1 siang nanti ada jam setengah satu siang nanti ada latihan paduan suara. Silakan untuk hadir Bapak Ibu anggota paduan suara. Demikian informasi kegiatan gereja untuk minggu ini. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.